Proyeksi yang kita lihat selama 3 tahun itu terbagi atas laporan sesuai dengan laporan keuangan pada umumnya, di mana ada laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan ekuitas. Dan untuk yang periode detail selama 3 tahun itu hanya ada di laba rugi dan arus kas saja. Oke, kita mulai dari laba rugi yang 36 bulan. Di sini bisa terlihat bahwa angka-angka yang sudah dihitung tadi di pendapatan di sini berdasarkan angka di bagian penjualan ya. Ini akan muncul, sorry, 36 bulan dulu. Ini akan muncul angkanya hingga bulan ke-36. Ya, ini kalau ada strip-strip seperti ini berarti kolomnya kurang besar. Ya, hanya tinggal dibesarkan kolomnya saja, bukan angkanya tidak keluar ya. Jadi bisa terlihat semuanya. Di sini juga kemudian untuk beban penyusutan, kemudian pengembangan usaha tadi, ini juga akan muncul angkanya secara otomatis. Kita tidak memasukkan angkanya, tapi ini muncul secara otomatis berdasarkan angka yang sudah kita masukkan di awal di bagian business plan. Dengan demikian, maka kita bisa melihat di bagian laba rugi bersihnya, negatif atau positif, yang kemudian akan diakumulasikan secara otomatis dengan formula yang sudah ada di sini, hingga akhir bulan ke-36. Oke, tadi laba rugi 36 bulan. Nah, sekarang bagaimana profil untuk selama periode 3 tahunnya. Nah, di sini adalah rekap dari masing-masing tahun, dari masing-masing bulan. Untuk tahun pertama, kedua, dan 3 untuk laba ruginya. Ya. Bisa terlihat di sini laba rugi bersih tahun pertama setelah didetailkan lagi kurang lebih sekian. Tadi kita bisa lihat bahwa di awal tahun pertama, ini buat perbandingan agar kalian ada bayangan bahwa di bisnis plan pertama, kalau kita kembali lagi ke bisnis plan, kita akan lihat bahwa di sini laba ruginya itu hitungan kasar 400 juta. Tapi kalau kita kembali ke perhitungan yang sudah didetailkan di sini di laba ruginya, ini kita bisa lihat bahwa laba ruginya sekitar 396 juta. Ini dengan metode penjualan, ya ini total pendapatan disesuaikan tadi dengan pendapatan rata-rata yang 100 juta per bulan. Tapi kalau nanti kita lihat di bagian tahun pertama ini, kita akan bisa melihat polanya itu untuk mencapai 1,2 juta itu tidak flat ataupun tidak linear, tapi ini custom. Ya. Oke, itu untuk laporan laba rugi. Setelah itu kita bisa melihat neraca selama 3 tahun. Ya. Perhatikan bahwa ya kalau kita lihat sih proyeksinya sih bagus-bagus saja ya. Namanya juga proyeksi, jadi ya kalau kita bikin proyeksi sudah rugi, namanya bukan kita mau bikin bisnis kalau dari awal kita bikinnya udah rugi. Tapi di sini kita bisa melihat profil neracanya. Seperti kemudian ada utang bank, ini juga udah dihitung otomatis karena utang banknya tadi kalau kita lihat ya di sini ada utang bank. Ini hanya 24 bulan, maka setelah 24 bulan ya otomatis utang banknya lunas. Makanya di sini angkanya 0. Jadi realisasinya bagaimana nih? Realisasi akhirnya. Ya. Realisasi akhirnya ya itu yang realisasi akhir. Realisasinya terhadap ini bagaimana? Nah, itu yang nanti bisa dibandingkan. Kemudian ada arus kas. Oke, sebelum yang 3 tahun kita yang ke 36 bulan dulu. Ini sama ya. Satu hal di sini seluruh transaksi yang ada di bisnis plan ini dianggap cash. Ya. Kalaupun realitanya nanti ada yang hutang, ada yang piutang, itu nanti akan dimasukkan di perhitungan realisasi. Karena untuk mempermudah, kalau ini semuanya sudah dibuat lebih detail, piutangnya gimana, hutangnya gimana, bukannya tidak bisa, hanya akan membuat kita berpikirnya sangat dalam, sehingga nanti mungkin malah bisnisnya nggak jalan-jalan. Nah, dengan cash ini akan membantu bahwa berapa sih cash yang harus disiapkan. Gitu. Ini asumsinya saldo awal cash aja kita pertama punya 200 juta tadi modal. Kemudian dipakai, ini udah di awal
misalnya di bulan pertama itu sudah berkurang. Terus tapi kita akan lihat nih saldo akhir cashnya bagaimana terhadap totalnya. Artinya ada pengurangan, tapi kemudian ada peningkatan karena asumsinya ya ini meningkatnya pesat lah. Kalau kita lihat tadi di tahun pertama grafik penjualannya adalah seperti ini, ya. Grafik yang berbeda atau rencana yang berbeda akan menghasilkan pola arus cash yang berbeda. Dan kalau kita lihat rekapnya dalam 3 tahun, kurang lebih profilnya juga akan seperti ini, proyeksi arus kasnya. Akan terlihat bahwa di akhir tahun pertama kita akan punya kurang lebih kas nilainya sekian. Ya. Bisa punya kas dia hingga sampai 2M hanya dengan modal 200 juta setelah 3 tahun. Ya oke, secara bisnis plan menjanjikan. Tapi realisasinya itu yang harus dijadikan pegangan. Ya, di sini ekuitas adalah profil perubahan modalnya bagaimana. Nah, lihat aja di tahun pertama dengan tadi perhitungan profitnya adalah 396 juta, dari modal dari 200 juta, sekarang modal tadi yang 100 juta dari pemilik, kemudian yang 100 kan pinjaman ya, jadi anggap saja modalnya itu hanya 100 juta. Dari 100 juta menjadi 500. Nah, jadi bisa terlihat perubahan modalnya di proyeksi perubahan ekuitas. Jadi mungkin sudah cukup jelas ya, bagian bisnis plan ini tujuannya adalah membuat proyeksi hingga 3 tahun. Ya, artinya begitu proyeksi ini dibuat, teman-teman sudah bisa menjalankan bisnis apapun itu jenis bisnisnya.